Ibu Dewi Ratna Mukhlisa yang merupakan cucu Sultan Muhammad Salahuddin. Selamat malam. Selamat malam, Iya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu malam hari ini? Alhamdulillah kabar baik, bagaimana kabar? Alhamdulillah kami baik dan seharian ini kami mengikuti prosesi kenegaraan di Istana Negara dan tentu teman-teman redaksi juga sangat sibuk untuk menentukan tema sampai akhirnya berterima kasih, mengapresiasi kesediaan Ibu Dewi untuk bisa berbincang bersama kami malam hari ini. Ya, terima kasih. Iya. Kita mengenal Sultan Muhammad Salahuddin merupakan penguasa Kesultanan Bima ke-14 ya Bu ya. Dan dikenal Ya, juga Sultan sebagai Bima ke-14. Sultan Bima 14 bahkan dijuluki sebagai raja reformis dan pejuang kemerdekaan. Nah, hari Betul. ini Ibu sebagai cucunya hadir sebagai ahli waris untuk menerima gelar pahlawan nasional untuk beliau. Apa yang dirasakan ketika itu eee, terhadap keputusan disematkan gelar pahlawan nasional ini, Bu Dewi? Ya, jadi alhamdulillah, kami selaku keluarga, saya selaku cucu, mewakili masyarakat Bima ya, ini sangat bahagia sekali yang sangat sangat dan sangat. Karena ini perjuangan yang panjang, sampai ke hari ini, gitu. Jadi perjuangannya panjang sekali. Sultan Muhammad Salahuddin ini sudah diusulkan dari 2008 sebetulnya. Iya, Nah iya, kemudian 2011, 2012, dan aduh sudah, berkali-kali ya, diusulkan, ada saja yang kurang gitu. Sebetulnya, kurangnya itu tidak banyak ya, hanya kita, dibutuhkan bukti-bukti dari tulisan-tulisan, bukti nyatanya apa. Nah, jadi oke. kami juga setiap tahun itu mengumpulkan lagi Bukti-bukti itu ya? data-datanya, terus Mmm, masukkan lagi dan masukkan lagi. Nah, itu yang menjadi, iya, eee, perjuangan yang luar biasa. Karena iya, iya, untuk mengumpulkan data itu tidak mudah. iya. Baik Bu Dewi, jadi tadi proses pengumpulan datanya membutuhkan waktu yang cukup lama bertahun-tahun dan akhirnya hari ini mendapat pengakuan resmi dari negara sebagai pahlawan nasional. Betul, Reaksi reaksi keluarga besar bagaimana nih Bu? bahagia banget ya. Jadi Mhm, sebetulnya awal perjuangan ini itu pada masa, tante saya ya, jadi masa orang tua saya dan, tante saya, eee, Ibu Hajah Siti Mariam Salahuddin. Nah, beliau yang, sebetulnya berjuang dari awal ya, beliau tuh berjuang dari awal untuk, pahlawan nasional ini. Namun, karena usia, jadi beliau wafat dan beliau menitipkan kepada saya, eee, dia memiliki cita-cita yang harus, eee, yang masih bukan harus ya, yang masih mengganjal hingga akhir hayatnya, yaitu ini tadi, bagaimana, eee Sultan Muhammad Salahuddin ini harus lolos pahlawan nasional. iya, iya, Nah, itulah yang menjadi pendorong bagi saya, motivasi bagi saya untuk, terus berusaha agar Sultan Muhammad Salahuddin ini, tembus ya menjadi pahlawan nasional. Jadi ini sudah 2 generasi sebetulnya. Generasinya tante saya, orang tua saya, nah dilanjutkan ke generasi saya, cucunya, gitu. oke. Baik, kami sudah tersambung akhirnya dengan cucu dari Zainal Abidin Syah yang merupakan Sultan Tidore, yaitu Bapak Haji Hussein Syah. Pak Hussein Syah, selamat malam. Malam, Ya, assalamualaikum Pak. Kabar baik Pak ya malam hari ini ya? warahmatullahi wabarakatuh. Baik baik, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Di sambungan Zoom yang lain juga kami berbincang bersama Ibu Dewi Ratna Mukhlisa yang merupakan cucu Sultan Muhammad Salahuddin. Mungkin bisa saling bersapa dulu ini, silakan. Ya, baik Ibu, makasih banyak atas pertemuannya di RRI pada malam hari ini. Insya Allah kita semua sehat dan Alhamdulillah, terima kasih, salam dapat kenal. mengisi Sebetulnya hari-hari Pak, dalam kehidupan kita kita ini berbangsa dan bernegara. Iya. Insya Allah. iya, Tapi yang paling berharga adalah kami di sini berbincang dengan 2 dari keluarga pahlawan
kesultanan besar di Indonesia ini. Yang satu dari Bima, satu Sultan Tidore ini. Luar biasa ini. Baik, Dan iya. Saya ingin Mas sama juga. Oke, saya ingin ke Pausen dulu sekarang. Pausen, kalau, Iya. eee, reaksi keluarga besar Kesultanan Tidore ketika mendapatkan kabar bahwa kakek akan disematkan sebagai pahlawan nasional hari ini, bagaimana ini? Iya, jadi apa namanya, permintaan untuk memasukkan data dan dokumen beliau itu sudah 4 tahun yang lalu, Oke, dan 4 tahun dan baru terwujud pada tahun 2025 ini beliau dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Tentu sebagai keluarga kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto mhm, yang telah meneliti dengan seksama tentang profil dari seorang Sultan Zainal Abidin Shah, ya, sehingga beliau memastikan bahwa figur tersebut adalah figur yang benar dan layak untuk diangkat untuk menjadi pahlawan nasional. baik. Saya ke Pak Husen dengan pertanyaan sama, nanti mohon untuk dijawab juga untuk Ibu Dewi nih. Untuk kita semua memahami 2 pahlawan kita ini. Menurut Pak Husen, apa nilai Iya, perjuangan utama dari seorang Sultan Zainal Abidin Syah? Dan nanti untuk Ibu Dewi juga tentunya apa nilai perjuangan utama dari Sultan Muhammad Salahuddin? Kami silakan untuk Pak Husen dulu memberikan iya. penjelasannya buat kita semua Yang ini, Pak. Mhm, nilai yang paling berharga adalah bagaimana beliau menanamkan benih-benih semangat heroisme untuk mencintai tanah airnya dengan sepenuh dan sesungguh hati. ya, Dan oleh karena itu anak cucu benar-benar harus mewarisi apa yang ditorehkan dan dicontohkan oleh Zainal Abidin Shah kepada anak cucunya. Dan alhamdulillah nilai-nilai itu terjaga dan terpelihara sampai saat ini, dan ya, kita tetap berada dalam satu rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. ya. Kalau Demikian Mas ya. Ya, kalau kita membaca sejarah ulang, nama dari Sultan Zainal Abidin itu tertulis dalam, sikap teguhnya menolak upaya disintegrasi ketika terjadi tekanan politik pasca kemerdekaan Konferensi Meja Bundar. Kemudian nama Sultan Muhammad Salahuddin, beliaulah yang mendorong masyarakat kita untuk literasi di sana dan juga sikap tegasnya tentunya membangun nasionalisme. Silakan kalau Ibu Dewi, apa nilai perjuangan utama yang bisa kita kenang dari seorang Sultan Muhammad Salahuddin ini? Iya, beliau ini memang luar biasa ya, seharusnya dari dulu beliau ini mendapatkan gelar, tapi ya nggak apa-apa, semua itu memang butuh proses. Jadi, Sultan Muhammad Salahuddin ini, eee, prestasinya banyak. Sebagai seorang sultan tuh prestasinya luar biasa. Jadi, pada waktu kedatangan tentara Jepang, Sultan Muhammad Salahuddin ini, eee, apa namanya, membuat kebijakan untuk rakyatnya, untuk, wanita-wanita Bima, perempuan-perempuan Bima, membuat kebijakan yang disebut nikah baronta. Nah, itu yang luar biasa. Jadi beliau ini, eee, sangat menjaga harkat martabat wanita Bima agar tidak dijadikan, Jugun Ianpu. Jadi nikah Hmm. baronta ini adalah, kebijakan sultan untuk menikahkan wanita-wanita Bima. Dinikahkan benar ya, jadi bukan hanya nikah terus cerai atau bohong-bohongan tuh Iya, enggak. Jadi iya, dinikahkan secara massal agar, tidak menjadi wanita pemuas. Jadi itu luar biasa sekali menjaga harkat martabat wanita Bima hingga, di kesultanan hanya Kesultanan Bima saja, rakyat-rakyatnya tidak dijadikan Jugun Yanfu di oke, seluruh Nusantara ini. baik, Nah kemudian banyak lagi ya, beliau itu memang, eee pahlawan pendidikan, ya, banyak sekolah-sekolah didirikan, kemudian beasiswa-beasiswa, keluar keluar ya, zaman itu keluar negeri, itu kan susah, tidak ada pesawat, dengan menggunakan kapal. Jadi,
pemuda-pemuda Bima ini disekolahkan hingga, eee, keluar ya, seperti di Mekkah, Madinah. Nah, itu yang menjadi luar biasanya, sehingga banyak guru-guru agama Mhm hingga mhm. sekarang itu, tercetak di Bima, itu. Oke, iya. Kalau karakter beliau bagaimana Bu Dewi dikenal, khususnya di lingkungan keluarga? Keraskah atau justru sangat humble Beliau sekali? beliau ini sangat penyayang ya, beliau ini luar biasa sekali. Mhm. Sangat penyayang, sabar, eee, pendiam. Jadi beliau tuh Oh ya, pendiam, hatinya sangat lembut, penyayang. Nah, jadi, rakyatnya, khususnya mahasiswa-mahasiswa itu menganggap beliau itu seperti ayahnya sendiri. Jadi, oke. eee, mahasiswa-mahasiswa yang disekolahkan, yang diberi beasiswa, itu kadang menulis, surat seperti menulis surat kepada ayahnya, itu menjadi luar biasa. Oke, baik baik. Kepada yang kepada Paduka Ayahanda di Istana Bima. Iya iya. Nah, kemudian dengan lemah lembut, misalnya kekurangan apa, misalnya kekurangan pakaian, makanan, Iya untuk iya. membeli buku-buku. Nah, itu cepat direspon oleh sultan. Nah, di semacam disposisi, nah kemudian dikirimkan misalnya, dana-dana. Jadi, hubungan sultan dengan rakyatnya tuh luar biasa. Bisa Mmm, bersurat, itu yang menjadi, hebatnya di iya, zaman itu, sultan itu cepat merespon surat-surat baik, yang dilayangkan kepadanya dari rakyat. iya. Saya ke Pak Husein ini, untuk lebih mengenal dari seorang Sultan Tidore, Sultan Zainal Abidin Syah. Bisa ceritakan Pak, bagaimana hubungan beliau ketika itu dengan tokoh-tokoh republik ya, saat itu seperti Bung Karno dan Bung Hatta? Bagaimana ini Pak? Iya, kalau berdasarkan catatan-catatan dan cerita dari eh, orang-orang yang sangat dekat dengan beliau, kemudian dari kakek-kakek saya, Ya. paman-paman saya, beliau adalah orang yang sangat terbuka, sangat demokratis, dan pergaulannya itu sangat luas. Jadi Mmm, beliau bersekolah, sekolah-sekolah dulu yang di zaman Belanda ya, itu beliau tempuh baik di Makassar maupun di Batavia. Nah, oleh karena itu mencerminkan bahwa dengan sekolah beliau dalam berbagai tempat itu sudah mencerminkan bahwa beliau adalah orang-orang yang sangat terbuka, demokratis, dan mau menerima berbagai masukan dari ini. Dan beliau berteman dengan Maister Muhammad Yamin, ya ya. berteman dengan Bung Karno, sehingga ketika Irian Barat pada saat itu masih ini, eh, kedekatan beliau dengan Bung Karno, dan Bung Karno tahu bahwa Mhm, eh, apa namanya Papua atau Irian Barat ya, pada saat itu harus masuk, salah satunya adalah melalui Sultan Tidore. oke, Dan karena itu Bung Karno membangun komunikasi yang intensif dengan beliau, dan alhamdulillah insya Allah Papua masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. ya, Walaupun Belanda meminta dan membujuk beliau untuk menyerahkan Papua bersama dengan Tidore ke baik, tangan Belanda dengan berbagai macam iming-iming. ya. Tapi alhamdulillah beliau teguh pada prinsipnya dan tetap menjadikan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Husein, ada kisah yang diwariskan keluarga tentang keberanian beliau di masa-masa itu? Di masa-masa sulit ketika itu tentunya? Iya, beliau kan pernah ditahan oleh Jepang. Mhm, Pernah ditahan dan diasingkan di satu tempat namanya Kau, di sebagian utara dari Pulau Halmahera. ya, Di situ beliau dipenjarakan kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Kemudian beliau mau diasingkan sampai ke luar negeri dan diintimidasi dan diancam, tetapi beliau tetap teguh dengan pendiriannya, dan pada akhirnya, tapi beliau juga pintar berkomunikasi, pintar berdiplomasi, sehingga berbagai apa namanya dalam diplomasi itu mampu mematahkan berbagai argumentasi-argumentasi dari pihak lawan, ya. khususnya Belanda dan Jepang. Iya. Banyak catatan beliau tentang diplomasi dan penjajahan di dalam pemikiran dari beliau. Saya ingin ke Bu Dewi Ratna kali ini. Kalau untuk Sultan Muhammad Salahuddin sendiri, apa nilai kehidupan yang paling melekat dari sosok beliau
bagi keturunan keluarganya saat ini, Bu Dewi? Ya, beliau ini cinta sekali pada pendidikan ya. Ya. Jadi kami anak-anak, kami cucu-cucunya ini, malu kalau kami tidak bersekolah. Jadi, karena beliau sangat mencintai literasi, eee, kami memiliki sekitar 9.000 lembar naskah. Mmm, Naskah manuskrip ya, naskah-naskah tulis tangan peninggalan dari, abad ke-17, abad ke-18 tuh kami masih ada. Nah itu, jadi beliau tuh luar biasa sekali dalam dunia pendidikan. Memang, sebetulnya di Bima ini bukan hanya dari zaman Sultan Muhammad Salahuddin, tapi zaman sultan-sultan ke atas ini selalu, eee, mengutamakan literasi, untuk anak cucu ke depannya. oke. Jadi sehingga naskah-naskah kita tuh tidak rusak, tidak hilang, Iya iya iya. sehingga kini itu masih bisa terbaca, itu yang Wow, menjadi, hebatnya. dan itu Nah masih bukan hanya digunakan oleh keluarga saat ini ya, di sana ya? masih, Wow, kebetulan saya filolog, mhm, jadi bergelut di bidang naskah. iya Nah iya, itu kami punya museum gitu mhm, yang, terus melestarikan peninggalan-peninggalan, eee, dari sebelum sultan. Nah oke. kemudian diwariskan kepada saya, Iya seperti itu. iya iya. Kalau Pak Hussein untuk, Anda sendiri bagaimana nilai-nilai perjuangan dari, eee, Sultan Zainal Abidin Syah itu masih terjaga dan bahkan mungkin diterapkan hingga saat ini, Pak? Ya, alhamdulillah. Apa yang ditinggalkan oleh Zainal Abidin Shah benar-benar dipegang teguh baik oleh keluarga maupun masyarakat yang ada di Kesultanan Tidore, terjaga dan terpelihara sampai pada saat ini. Apalagi nilai-nilai heroismenya itu Mhm, menjadi kebanggaan keluarga dan masyarakat yang ada di sini. oke, Misalnya salah satu prinsip beliau ketika beliau meyakini bahwa sesuatu itu benar ya, dan kebenaran itu harus dijaga dan dipertahankan, maka ada satu semboyan di sini yang dibilang "Cili ua ngali me ua", apa itu? tidak akan mungkin bergeser. Artinya prinsip dan keteguhan hati itu apabila meyakini bahwa itu benar dan itu adalah jalan Tuhan, maka tidak ada pergeseran pun Ya, ke kiri maupun ke kanan. Kita baik. tetap teguh di dalamnya. Sebagai penutup saya ke Pak Hussein dulu, nanti pertanyaan yang sama juga untuk Ibu Dewi nih. Apa pesan, Pak Hussein untuk generasi muda Tidore tentang arti berjuang dan mempertahankan republik ini? Ya, alhamdulillah. Salah satu contoh yang diberikan oleh Zainal Abidin Shah ketika beliau diperhadapkan di konferensi Malino di mana fasilitatornya adalah eh, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian memberikan beliau 3 opsi. Salah satu opsinya yang pertama adalah Tidore dan Papua bisa mendirikan negara sendiri, berdaulat dengan. Kemudian yang kedua adalah Tidore dan Papua mengikuti Nederland. Dan yang ketiga, Papua dan Tidore bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan tegas beliau berdiri tanpa ragu sedikit pun mengatakan bahwa Tidore dan Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. Oleh karena itu keraguan-keraguan dalam sebuah perjuangan tidak boleh ada di dalam Ya, benak anak cucu ini. Kalau sudah meyakini kebenaran itu harus jalan. Dan baik. itu Ya, menjadi warisan yang paling berharga. baik. Baik. Ibu Dewi, kalau Anda, Ya, jadi pesan untuk hmm, generasi muda Bima khususnya ini, atas seluruh iya, perjuangan positif beliau yang bisa kita jalankan, kita implementasikan saat ini? sebelumnya saya, ada sedikit saya ada mau menjelaskan. Jadi sebetulnya Sultan Muhammad Salahuddin ini pernah mengeluarkan maklumat 22 November 1945. Jadi Kerajaan Bima, Kesultanan Bima ini berdiri di belakang NKRI Ya, menjadi daerah istimewa dan semua hal itu kembali kepada kesultanan. Nah, sebetulnya kami itu bisa menjadi daerah istimewa. Nah, namun ya mungkin sejarah berkata lain. Nah, satu hal lagi, eee, Tidore, Bima, Bacan, Ternate, Bolong Mongondo itu berteman ya, maksudnya bersahabat. Jadi kami punya foto,
Sultan Bima, Sultan Muhammad Salahuddin, di sebelahnya, Sultan Ternate, kemudian sebelahnya Tidore, dan Bolang Mongondo. Jadi mereka itu bersahabat, bahkan, Wah, menurut Sultan, sepupu saya, Sultan Sumbawa, ya, Sultan Tidore itu pernah, eee, bersekolah di Bima gitu. Oke, ini dan menarik ini. hampir mendapat jodoh putri Bima. Nah itu. Iya iya. Baik Nah, baik. itu sejarah sejarah yang dituturkan gitu. Iya. Nah kemudian, saya berharap masyarakat Bima dengan, terpilihnya, Sultan Muhammad Salahuddin sebagai pahlawan nasional, kita harus meniru, sifat sikap beliau. Sultan Muhammad Salahuddin itu dijuluki oleh, eee, orang-orang Hawo Raninu. Hawo itu adalah tempat berlindung, Mhm. Ninu itu adalah tempat bercermin. Baik. Jadi sultan itu sebagai pengayom dan sebagai, cerminan. Tentunya kalau menjadi cerminan harus cantik ya, Iya, harus baik baik gitu. Jadi sebagai tempat berlindung dan sebagai tempat, eee, menjadi contoh, baik. seperti itu. Ibu Dewi dan Pak Hussein, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu malam hari ini berbincang dan mengenal lebih dekat dari sosok dua pahlawan kita, yaitu Zainal Abidin Syah dan Muhammad Salahuddin. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua tentunya. Terima kasih Pak Ya, Hussein dan ya, terima kasih. Terima Iya, kasih. sukses salam juga buat, sehat, selamat malam, ya, salam sehat. wassalamualaikum. Iya. Selamat Ya, malam. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan cucu dari Sultan Zainal Abidin Syah, yaitu Bapak Haji Husein Syah, yang kemudian juga kami berbincang bersamaan dengan cucu Sultan Muhammad Salahuddin, Dewi Ratna Mukhlisa.